Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa. Bab 21-25. Bab 21. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, para siswa melihat artikel di tangan mereka dengan ragu. Mereka membaca kata demi kata, membenamkan pikiran mereka dalam artikel tersebut, merasakan kemarahan, kesedihan, kegembiraan yang terkandung dalam artikel tersebut. Ketika mereka benar-benar tenggelam di dalamnya, mereka tiba-tiba menemukan bahwa topik yang biasanya tampaknya tidak dapat dipahami menjadi sederhana dan santai. Karena mereka menganggap diri mereka sebagai penulis, mereka dapat dengan mudah memahami pemikiran penulis pada saat itu. Persetan. Tiba-tiba suara tetesan air menetes dari ruang kelas yang sunyi. Jia Siwen mengikuti reputasinya dan melihat seorang gadis menangis tanpa suara, dan air mata kristal jatuh dari pipinya. Gadis ini adalah Sun Sueyao. Melihat adegan ini, Jia Siwen sangat senang. Tampaknya metodenya masih sangat efektif. Selama orang dengan kemampuan empati yang kuat, mereka dapat dengan mudah masuk ke artikel dan merasakan emosi penulis. Setelah beberapa saat, para siswa bangun dari artikel satu demi satu, dan emosi mereka sedikit banyak berubah. Ini karena emosi mereka sepenuhnya didorong oleh artikel tersebut. Teman sekelas, penampilanmu sangat bagus. Sekarang setelah kamu merasakan emosi penulis, kurasa pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada artinya bagimu. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Kali ini, menjawab pertanyaan tidak diperbolehkan menggunakan template. Anda harus menjawab semuanya dengan kata-kata Anda sendiri, mulai sekarang. Mengikuti perintah Jia Siwen, semua orang segera mengambil pena mereka dan mulai mengerjakan kertas itu. Sejak mereka merasakan emosi penulis, mereka sudah memikirkan jawabannya, yang tidak memerlukan pemikiran sama sekali. Tidak butuh waktu lama sebelum jawabannya ditulis. Jia Siwen berputar di bawah dengan tatapan puas di matanya. Kecuali beberapa orang yang masih terbiasa dengan template, semua orang pada dasarnya dapat menjawab pertanyaan dalam bahasa mereka sendiri, dan jawabannya sangat bagus. Oke, aku melihat jawaban teman-teman sekelasku. Kamu menulis dengan sangat baik. Jia Siwen mengangguk puas dan berkata, kamu harus menyingkirkan template secara perlahan. Template apa yang ada dalam hidup? Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Saya harap apa yang saya ajarkan kepada Anda dapat mengingat dengan baik dan mendapatkan di luar kelas akan berakhir. Setelah berbicara, Jia Siwen melemparkan kapur di tangannya ke dalam kotak kapur, menepuk debu kapur di tangannya, dan berjalan langsung keluar. Guru! Sebuah teriakan datang dari kelas. Jia Siwen menoleh ke belakang dan melihat banyak siswa berdiri dan menatapnya. Apa yang salah? Jia Siwen bertanya ketika melihat kembali ke teman-teman sekelasnya. Guru, maukah Anda memberi kami kelas bahasa Mandarin berikutnya? Teman-teman sekelas itu memandang Jia Siwen dengan kosong dan berkata, hehe, ketika Tuan Wang pulih, dia masih akan memberi semua orang kelas bahasa Mandarin. Dia adalah guru bahasa Mandarin profesional. Saya hanya seorang guru pendidikan jasmani. Saya tidak cukup profesional untuk mengajar. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Tidak, guru, saya sangat menyukai metode pengajaran Anda. Sun Sueyao berkata dengan sangat serius, jika kamu datang untuk mengajar bahasa Mandarin di kelas kami, level bahasa Mandarin di kelas kami pasti akan meningkat pesat. Jia Siwen tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, saya tidak ingin dikejar oleh guru Wang dengan pisau. Jika Anda tidak mengerti, Anda dapat datang kepada saya kapan saja, dan saya akan mencoba terbaik untuk membantu semua orang. Setelah berbicara, Jia Siwen buru-buru pergi. Ding dong. Selamat kepada tuan rumah, tugas selesai, dan saya memiliki kesempatan untuk memenangkan lotre sistem. Bolehkah saya menggunakannya sekarang? Gunakan sekarang. Jia Siwen berkata tanpa ragu-ragu. Lotre telah selesai, selamat kepada tuan rumah untuk memperoleh keterampilan Eye of Insight. Mata pandangan terang. Apa ini? Jia Siwen hanya merasakan napas dingin mengalir ke matanya segar untuk sementara waktu, dan kemudian mereka kembali ke keadaan semula.
Mata wawasan dapat memperkuat penglihatan dan kemampuan pengamatan tuan rumah. Selama mata wawasan dihidupkan, detail terkecil pun dapat dideteksi dan dilengkapi dengan fungsi penglihatan malam. Sistem menjelaskan, keterampilan ini terasa tidak berguna. Jia Siwen bergumam, sebaiknya aku meningkatkan pertahananku. Sambil bergumam, Jia Siwen berjalan langsung ke rumah sakit sekolah. Ketika dia datang ke rumah sakit sekolah, dia melihat Wang Qiaoan dikelilingi oleh seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun. Jia Siwen tidak asing dengan pria ini. Namanya Wu Yalin. Dia adalah pemimpin kelompok bahasa Cina tahun ketiga. Dia masih muda dan menjanjikan. Dia punya uang di keluarganya. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang kembali. Semua identitasnya digabungkan. Singkatnya, itu kaya dan tampan. Ada gadis-gadis muda di sekolah yang ingin mengejarnya, tetapi mereka semua ditolak olehnya karena dia menyukai Wang Qiaoan. Wu Yalin duduk di kursi di sebelah tempat tidur dan menatap Wang Qiaoan dengan tatapan khawatir. Guru Wang, bagaimana kesehatanmu? Jangan terlalu lelah. Tubuhmu adalah ibu kota revolusi. Terima kasih, Guru Wu, atas perhatian Anda. Wang Qiaoan sedikit mengangguk dengan senyum di wajahnya. Wang Qiaoan tidak terlalu dingin dengan Wu Yalin, jadi penampilannya juga sangat polos. Wu Yalin tidak memiliki kejutan sedikit pun tentang ini. Dia masih memiliki senyum di wajahnya dan berkata, Guru Wang, jika Anda merasa tidak sehat, saya dapat memberi Anda cuti. Anda beristirahat dengan baik selama beberapa hari, dan saya akan memberi Anda pengganti. Tidak perlu Tuan Wu, tubuhku baik-baik saja, dan aku tidak perlu meminta cuti. Wang Qiaoan berkata dengan ringan, sekarang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jika Anda mengubah guru dengan gegabah, begitu siswa tidak terbiasa, mereka akan memiliki banyak pengaruh. Itu berdampak besar. Haha, kenapa tubuh penting untuk nilai? Wu Yalin berkata sambil tersenyum, kamu harus menjaga tubuhmu. Jika kamu tidak nyaman, aku akan merasa tertekan. Alis Wang Qiaoan sedikit berkerut, jelas karena kata-kata Wu Yalin, dia tidak masuk angin. Ketika dia hendak berbicara, Jia Siwen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Haha Tuan Wu, mengapa kamu ada di sini? Wu Yalin sangat kesal. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bergaul dengan Wang Qiaoan sendirian, tetapi dia tidak berharap seseorang datang untuk mengganggunya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jia Siwen dan berkata dengan lemah, jadi itu Guru Jia. Mengapa? Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu tidak enak badan, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya dengan hati-hati. Jika ada yang tidak beres, itu tidak akan baik. Wu Yalin sama sekali tidak ingin berbicara dengan Jia Siwen, jadi dia langsung memerintahkan untuk mengusir Jia Siwen, dan terus memberi dirinya dan Wang Qiaoan ruang untuk menyendiri. Bab 22 Jia Siwen secara alami mendengar arti kata-kata Wu Yalin. Dia memandang Wang Qiaoan, tetapi menemukan bahwa ada sedikit permohonan di mata Wang Qiaoan. Dia ingin Jia Siwen tetap tinggal. Wang Qiaoan benar-benar tidak ingin melanjutkan mengobrol dengan Wu Yalin, tetapi Wu Yalin adalah pemimpin kelompok Cina, dan Wang Qiaoan tidak nyaman untuk mengusirnya, jadi dia hanya bisa mengobrol dengan cara yang canggung. Sekarang Jia Siwen adalah sedotan penyelamat hidupnya, dia secara alami harus menangkapnya. Jia Siwen berkata dalam hati. Buka mata wawasan. Saat hatinya bergerak, napas dingin mengalir ke matanya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas seketika. Dia memandang Wu Yalin, kemarahan di wajah Wu Yalin sepertinya disorot dan dia sepertinya bisa melihat kemarahan di mata orang lain. Namun, Jia Siwen mengabaikan Wu Yalin. Tidak peduli seberapa baik Wu Yalin, dia hanya pemimpin kelompok bahasa. Jia Siwen berada di grup olahraga. Mereka berdua tidak menyinggung sungai, dan Wu Yalin tidak bisa membantunya. Tiba-tiba, Jia Siwen melihat bahwa celana Wu Yalin tidak memiliki resleting, dan matanya berputar dan dia memikirkannya. Hehe, Guru Wu, kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu tidak pergi ke toilet? Jia Siwen bertanya, pura-pura khawatir. Pergi ke toilet? Kapan aku bilang aku mau ke toilet? Wu Yalin bingung dengan kata-kata Jia Siwen. Kamu tidak pergi ke toilet dan membuka resleting celana.
Apa yang kamu lakukan? Jia Siwen kasar, menunjuk langsung ke celana terbuka lebar Wu Yalin sambil tersenyum dan berkata, Guru Wu, Anda tidak bisa menjadi gangster, kan? Wajah Wu Yalin berubah drastis. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa memang ada lubang besar di posisi resleting celananya. Dia kemudian ingat bahwa begitu dia mendengar berita bahwa Wang Qiaoan pusing, dia bergegas setelah pergi ke toilet dan dia bahkan tidak repot-repot menutup resletingnya. Tapi celananya hitam murni, kalau resletingnya tidak ditarik, orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Wu Yalin menggertakkan giginya karena marah. Jia Siwen menceritakan masalah itu secara langsung. Bukankah ini membuatnya malu di depan Wang Qiaoan? Tapi dia tidak punya pilihan selain memaksakan senyum dan berkata, hehe, ya. Ya, saya pergi ke toilet, saya lupa. Setelah berbicara, dia tidak memiliki wajah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Qiaoan dan pergi dengan tergesa-gesa. Berjalan perlahan, Guru Wu, setelah Anda pergi ke toilet, ingatlah untuk membuka resleting celana Anda. Jia Siwen mengingatkan saya dengan hati. Wu Yalin terhuyung-huyung di bawah kakinya dan hampir tidak jatuh. Melihat Wu Yalin pergi, Wang Qiaoan menghela nafas lega, dengan senyum kegembiraan di wajahnya, tetapi ketika dia menghadapi Jia Siwen, dia segera membuang senyumnya. Saya sudah terbiasa menghadapi siapapun dengan wajah dingin, bahkan untuk Jia Siwen, yang baru saja membantunya. Guru Wang, kamu benar-benar harus lebih banyak tersenyum lebih baik. Meskipun senyum di wajah Wang Qiaoan berumur pendek, di depan Eye of Insight, dia masih tidak bisa melarikan diri. Aku sudah terbiasa dengan ini. Wang Qiao berkata pelan, aku tidak bisa mengubahnya lagi. Jia Siwen melihat kesedihan yang melintas di mata Wang Qiaoan, dan merasakan sakit di hatinya, dan tiba-tiba merasakan cinta untuknya. Ahem, Guru Wang, jangan bicarakan ini, bagaimana kabarmu sekarang? Jia Siwen bertanya. Tubuhku bukan lagi masalah serius, bagaimana kelasnya? Wang Qiaoan bertanya. Ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Jika kelasnya tidak berjalan dengan baik, saya khawatir Wu Yalin akan mengambil kesempatan untuk menyerang, dan itu akan sedikit merepotkan. Jia Siwen menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, apa yang aku katakan tidak akan pernah salah. Tapi untuk detailnya, kamu harus bertanya kepada teman sekelasmu di sore hari untuk melihat bagaimana mereka menjawabnya. Rahasiakan untuk saat ini. Melihat penampilan percaya diri Jia Siwen, Wang Qiaoan tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak membenci penampilan percaya diri Jia Siwen seperti itu. Dan ketika dia berpikir bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk membeli air untuk Jia Siwen beberapa hari yang lalu, dia merasa wajahnya panas dan dia merasa malu dan marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan. Nona Wang, ada apa denganmu? Wajahmu sangat merah. Bukankah itu demam? Jia Siwen bertanya pada Wang Qiaoan, yang menatap wajah memerah itu dengan ragu. Tidak ada, terima kasih telah banyak membantuku hari ini, aku akan mengundangmu makan malam. Wang Qiaoan berbisik. Apa katamu? Jia Siwen bertanya dengan curiga. Bukan apa-apa, lupakan saja jika kamu tidak mendengarnya. Wajah Wang Qiaoan tiba-tiba kembali dingin dan berkata, tidak, aku dengar. Kamu bilang ingin mengundangku makan malam, kan? Di mana kita akan makan? Jia Siwen tidak ingin melepaskan kesempatan besar ini, katanya buru-buru. Makan saja di luar sekolah, kafetaria di dalam sekolah rasanya tidak enak. Wang Qiaoan sedikit tersipu dan berkata dengan suara rendah. Oke, kalau begitu aku akan lebih menghormati daripada takdir. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Melihat senyum di wajah Jia Siwen, Wang Qiaoan tiba-tiba merasa apakah dia tidak boleh mengundangnya makan malam. Ayo pergi, waktunya hampir habis. Sekarang setelah semuanya dikatakan, Wang Qiaoan secara alami tidak akan kembali, bagaimanapun itu hanya uang untuk makan. Oke. Jia Siwen mengangguk senang, berpikir dalam hatinya, kali ini seseorang telah meminta makan siang, dan akhirnya aku tidak perlu membayarnya sendiri. Jika Wang Qiaoan tahu pikiran batin Jia Siwen, bagaimana perasaannya? Keduanya berjalan keluar dari rumah sakit sekolah dan berjalan menuju gerbang sekolah bersama. Pada saat ini waktunya sekolah berakhir pada siang hari.
Siswa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gedung pengajaran dan bergegas menuju jalan makanan ringan di luar. Para pemilik jajanan pinggir jalan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan sedang menunggu para siswa. Kedatangan Das Huai Zhang dan sahabatnya Li Bingwei berjalan perlahan keluar dari gedung pengajaran. Bentuk tubuh Li Bingwei adalah kebalikan dari Zhang Das Huai. Tingginya 1,8 meter dan beratnya hanya 100 kati. Dia terlihat seperti tiang bambu. "Hei pria gendut, di mana kita akan makan?" Li Bingwei bertanya. Mereka selalu khawatir tentang apa yang harus dimakan di siang hari setiap hari. "Dari mana saya tahu? Jika tidak berhasil, mari kita pergi ke Es County Hotel untuk makan nasi paha ayam." Zhang Dashuai berkata tanpa daya. "Aku akan pergi, nasi paha ayam dan nasi paha ayam. Aku sudah makan nasi paha ayam selama sebulan. Aku merasa mual ketika melihat paha ayam." Li Bingwei muntah dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda begitu terobsesi dengan stik drum ayam. Aku benar-benar tidak tertarik." Zhang Dashuai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba, Zhang Shuai tercengang. "Apa pria gemuk itu?" Li Bingwei bertanya pada Dashuai Zhang yang seperti manusia kayu. "Kamu, lihat ke sana." Zhang Dashuai tergagap dan mengulurkan jarinya ke arah pintu. "Apa yang kamu lihat? Gadis baik apa yang kamu lihat?" Li Bingwei menoleh tanpa daya dan melihat ke arah yang ditunjukkan Zhang Dashuai. Detik berikutnya, dia juga tertegun sesaat. Bab 23 Aku pergi. Keduanya berkata serempak. Mereka melihat Jia Siwen dan Wang Qiaoan berjalan berdampingan menuju pintu. Meskipun keduanya tidak berbicara atau tertawa, setidaknya sikap Wang Qiaoan terhadap Jia Siwen tidak begitu dingin. Berita besar. Berita besar. Mulut Li Bingwei mulai bergetar, dan matanya berkilat. Mungkinkah harimau betina itu memiliki kaki dengan guru Jia? Itu benar-benar mungkin. Zhang Shuai menepuk pahanya dan berkata, "Apakah kamu ingat kelas pendidikan jasmani beberapa hari yang lalu? Harimau berinisiatif membeli air untuk guru Jia. Anak perempuan berinisiatif untuk membeli air untuk anak laki-laki, yang artinya sudah pasti. Hei, aku awalnya berpikir bahwa harimau betina tidak tertarik pada pria, tetapi aku tidak mengharapkannya." Zhang Dashuai berseru, "Ternyata saya tidak bertemu orang yang tepat. Ayo, pria gendut, mari kita ikuti dan lihat apakah kita bisa mendapatkan berita langsung. Jika berita ini kembali ke kelas itu pasti berita yang meledak-ledak." Li Bingwei tidak bisa menahan kegembiraan batinnya. Dia sepertinya pernah melihat penampilan penggorengan di kelas. "Bagus." Zhang Dashuai mengangguk dan berkata. Seperti yang mereka katakan, keduanya bergegas ke kerumunan dan diam-diam meninggalkan sekolah di belakang Jia Siwen dan Wang Qiaoan. "Guru Wang, apa yang kamu suka makan?" Jia Siwen bertanya. Melihat deretan bar makanan ringan yang mempesona di luar, Wang Qiaoan tidak dapat membuat keputusan. "Saya tidak tahu. Ngomong-ngomong, Guru Jia, saya ingat Anda dan Guru Niu suka pergi ke Kabupaten Es untuk makanan ringan." Jia Siwen bertanya dengan heran. "Saya tidak berharap Guru Wang begitu memperhatikan saya. Aku baru saja melihatnya beberapa kali." Wang Qiaoan berkata dengan bibir melengkung, "Ketika saya melihat Anda di luar sekolah, Anda dan Guru Niu sedang menikmati makanan ringan Kabupaten Es atau dalam perjalanan ke makanan ringan Kabupaten Es." Jia Siwen tiba-tiba tampak malu, dan berkata, "Hehe, ini camilan Kabupaten Es adalah makanan khas Cina dan makanan ringan yang terkenal. Kualitasnya bagus dan murah, dan wajar untuk sering melakukannya." Wang Qiaoan tersenyum manis dan tidak mematahkannya. Dia berkata langsung, "Kalau begitu, mari kita pergi ke makanan ringan Es County hari ini. Ini adalah pilihanmu sendiri." "Ahem, bisakah aku mengubahnya sekarang?" Jia Siwen berkata tanpa daya. "Tidak." Wang Qiaoan berkata dengan sederhana dan rapi, "Makan saja makanan ringan Kabupaten Es." Setelah berbicara, Wang Qiaoan tertegun untuk sementara waktu. Dia menemukan bahwa dia tampak santai ketika dia berbicara dengan Jia Siwen. Cara berbicara ini hanya muncul ketika dia bersama teman-teman baiknya. "Apakah Anda menganggap Jia Siwen sebagai teman baik di hati Anda sendiri?" Wang Qiaoan berpikir dalam hatinya.
Karena Guru Wang berkata begitu, ayo pergi. Jia Siwen berkata dengan sikap tolong. Setelah berbicara, keduanya berjalan menuju Snack Bar S County bersama. Bar makanan ringan di S County penuh. Mereka tidak memiliki ruang ketika mereka lewat. Saya khawatir akan butuh waktu lama untuk menunggu suatu posisi. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya. Sekarang tampaknya gagasan ingin makan makanan ringan Kabupaten Es rusak. Apalagi yang bisa kamu makan? Wang Qiaoan berkata tanpa daya. Dia mengamati snack bar di sekitarnya dan tiba-tiba menyadari bahwa ada snack bar bernama Tasty Pot Chicken di depannya. Kenapa kita tidak makan pot lokal? Wang Qiaoan berkata, saya hanya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah makan ayam lokal. Yah, jika itu masalahnya, maka kita akan pergi makan ayam pot lokal. Jia Siwen mengangguk dan setuju. Tidak masalah apa yang dia makan, selama dia bisa mengisi perutnya. Dia menemukan bahwa karena kekuatannya meningkat, nafsu makannya tampaknya juga meningkat. Setelah 4 atau 5 mangkuk bubur untuk sarapan, dia hampir tidak makan cukup, yang membuat Niu Guangyuan merasa malu. Keduanya berjalan menuju ayam pot lokal yang lezat bersama. Tidak sedikit orang di ayam pot lokal yang lezat, tidak ada satu siswa pun. Jia Siwen melirik menu di dinding dan menyadari bahwa makanan di restoran ini tidak murah terutama untuk mahasiswa. Bagaimana mungkin siswa yang hanya ingin mengisi perutnya makan lebih dari 100 yuan? Mana ayam lokalnya? Hehe, kalian berdua tolong, apa yang ingin kamu makan? Seorang pria berotot datang dengan senyum di wajahnya dan menyapanya. Saat berbicara, matanya memindai tubuh Wang Qiaoan, dan jejak keserakahan melintas di matanya. Meskipun Jia Siwen tidak membuka Eye of Insight, mata yang diperkuat oleh Eye of Insight masih dengan mudah menemukan kelainan di mata orang kuat itu. Ayo makan pot lokal. Wang Qiaoan melirik menu di dinding dan berkata, 2 mangkuk nasi berikutnya, yang lain tidak perlu. Haha, oke, kalian berdua duduk, ayam pot lokal akan segera datang. Pria kuat itu mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan menuju dapur. Jia Siwen dan Wang Qiaoan secara acak memilih tempat dan duduk. Tidak butuh waktu lama untuk ayam lokal muncul. Cara makan ayam lokal berbeda dengan masakan biasa. Ini dimasak di wajan besi, jadi koki hanya perlu memasaknya setengah matang. Pria berotot itu meletakkan ayam pot lokal di panci besi di atas meja Jia Siwen, lalu pergi. Jia Siwen melirik ayam yang menyedihkan di dalam panci. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, bos, apakah Anda membuat ayam pot lokal dengan membunuh ayam utuh secara langsung? Tentu saja. Pria kuat itu mengangguk secara alami, jangan melihat harga tinggi di sini. Saya menggunakan ayam gunung, yang semuanya dibesarkan di pegunungan dan makan makanan alami murni. Dagingnya lebih kencang dan lebih enak, dan harganya benar-benar enak. Bos, saya tidak bertanya bahan apa yang Anda gunakan, saya hanya bertanya apakah ini ayam utuh di dalam panci ini. Jia Siwen bertanya, menunjuk ayam di dalam panci. Ini pasti ayam utuh. Si bos berkata dengan tegas, saya baru saja membunuh ayam ini, dan saya memasukkannya ke dalam panci sendiri. Bisakah itu palsu? Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan curiga dan bertanya, Guru Jia, ada apa? Jia Siwen mengerutkan kening dan menatap ayam di dalam panci dan berkata, tidak ada ayam utuh di dalam panci ini, setidaknya sepertiga hilang, tetapi potongannya sangat kecil, sehingga kebanyakan orang tidak dapat melihatnya sama sekali. Apakah ini tidak mungkin? Wang Qiaoan berkata, melihat ayam di dalam panci dengan ekspresi terkejut. Itu benar-benar tidak mungkin. Bos berkata dengan lambaian tangannya, ini pasti ayam utuh di sini. Saya tidak memberi Anda 2 celana pendek. Jika saya memiliki 2 celana pendek, maka saya tidak perlu membayar untuk makanan ini. Dan saya masih membayarnya. Bagaimana kalau $100 untukmu? Haha, bos, tidak apa-apa untuk memposting uang, saya hanya perlu melewatkan makan siang ini hari ini. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kamu harus membuktikannya padaku dulu, panci ayam ini memang kekurangan 2 pon. Bos mendengus dan berkata dengan tidak sabar.
Bab 24. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, kamu harus membayar 2 kali lipat harganya. Bos mencibir, kamu harus memikirkannya. Alis Wang Qiaoan sedikit mengernyit, dia dengan lembut menepuk bahu Jia Siwen dan berkata, Guru Jia, lupakan saja, mungkin kamu salah. Ayo makan. Jia Siwen memandang Wang Qiaoan dan berkata dengan serius, Tuan Wang, kami tidak bisa mentolerir pencurian semacam ini dalam jumlah kecil. Hari ini kami di sini. Kami membayar begitu banyak uang dan hanya makan ayam. Besok mungkin kami, teman sekelas ada di sini, dan mereka telah menderita. Mereka semua adalah siswa, mereka hanya memiliki begitu banyak biaya hidup, dan mereka telah ditipu begitu banyak oleh pedagang yang tidak bermoral. Tidakkah kamu merasa sangat marah? Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, Wang Qiaoan terdiam sejenak. Meskipun terkadang teman sekelas di kelas akan membuatnya sangat marah dan tidak sabar untuk menamparkan mereka, tetapi di dalam hatinya, mereka masih memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Tidak ada yang ingin melihat anak-anak mereka dianiaya di luar. Wang Qiaoan mengangguk sedikit dan dia memandang Jia Siwen dan bertanya, tapi bisakah kamu benar-benar yakin bahwa kekurangan berat ini lebih sedikit? Jika kamu tidak dapat membuktikannya, kerugiannya akan kecil. Jika bos mengatakan itu guru sekolah memfitnahnya, kita akan mendapat masalah besar. Jangan khawatir, Guru Wang, masalah ini ada di tubuhku. Jia Siwen menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Melihat penampilan percaya diri Jia Siwen, hati Wang Qiaoan tiba-tiba merasa tenang, seolah-olah ada benteng yang melindunginya, dan dia tidak lagi menghadapi semua bahaya sendirian. Jia Siwen memandang bosnya tersenyum, dan berkata, Saya siap selama saya bisa membuktikannya, kan? Ya, bos itu mengangguk tetapi hatinya penuh dengan penghinaan. Jia Siwen benar. Bos mencuri kaki ayam, sayap ayam, dan sebagian kecil ayam. Dia telah melakukan banyak hal semacam ini, dan tidak ada yang bisa menyadarinya. Alasannya karena dia memotong ayam seukuran ibu jari. Siapa yang bisa membedakan kaki dan sayap ayam? Namun, di detik berikutnya, dia melihat Jia Siwen mengulurkan tangan untuk mengambil ayam di dalam panci. Karena bagian bawah panci baru saja menyala, bagian dalam panci hanya hangat tidak panas sama sekali, dan Jia Siwen tidak perlu khawatir akan panas. Dia dengan cepat mengambil semua ayam dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Bos dan Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa tujuan Jia Siwen. Tetapi tindakan di bawah Jia Siwen langsung memberitahu mereka jawabannya. Saya melihat Jia Siwen mengambil sepotong ayam dan berkata, potongan daging ini adalah bagian dari betis ayam, dengan ayam dan beberapa tulang rawan di atasnya. Segera setelah itu, mata Jia Siwen beralih ke sepotong ayam lainnya. Dia mengambil potongan ayam dan meletakkannya di bawah potongan ayam sebelumnya, dan berkata potongan ayam ini adalah sambungannya. Wang Qiaoan memandangi dua potong ayam itu, persis seperti yang dikatakan Jia Siwen. Meski ayamnya rusak dalam proses pencacahan, namun tetap mudah untuk melihat penampilan asli ayam tersebut. Dia menatap Jia Siwen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Jia Siwen, yang biasanya terlihat biasa, bahkan akan menyatukan daging dan darah. Bos juga tercengang ketika melihatnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan jijik, Hah, apa? Kamu memiliki kemampuan untuk mengejar seluruh ayam, itulah kemampuannya. Apa kamu? Jangan khawatir, saya akan segera menyatukan seluruh ayam, dan saya akan menunjukkan bagian mana yang hilang. Jia Siwen berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. Saat berbicara, telapak tangannya berkedip cepat. Dengan jari-jarinya terjepit, dia menjepit sepotong ayam, bergumam kepada Wang Qiaoan untuk menjelaskan kepada bos bagian apa itu. Hanya dalam 5 menit, seluruh ayam itu disatukan. Ayam ini tersebar di atas meja, dan Anda dapat melihat penampilan aslinya secara sekilas. Tapi ayam ini kehilangan sayap, kaki ayam dan beberapa dada ayam. Melihat pot yang kosong, Jia Siwen berkata dengan ringan. Bos, saya sangat ingin tahu, di mana sayap ayam yang hilang, kaki ayam, dan beberapa potong ayam. Wajah bos sedikit berubah, dia tidak menyangka bahwa Jia Siwen benar-benar dapat mengumpulkan ayam utuh.
Bahkan koki yang sangat akrab dengan ayam mungkin tidak bisa melakukannya. Wang Qiaoan di samping memandang Jia Siwen, dan warna aneh melintas di matanya. Tangan Jia Siwen benar-benar membuat Wang Qiaoan sangat penasaran. Jia Siwen ini tidak hanya mengajarkan olahraga, tetapi juga memahami fisika, bahkan biologi pun bisa begitu mahir. Bos, saya sudah membuktikannya sekarang, jadi masuk akal jika Anda harus membayar makan siang ini, kan? Jia Siwen tersenyum dan berkata, ini hanya membuktikan bahwa ayam ini kehilangan bagian-bagian ini, ayam ini terlahir cacat, kamu sial memakannya. Bagaimana kita bisa menyalahkan kita? Bos berkata dengan jijik, pokoknya untuk ayam ini, suka atau tidak keluar dari sana jika tidak. Jangan menghalangi Lao Su untuk berbisnis. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Wang Qiaoan sangat marah. Dia menatap bos dan berkata, menurut perjanjian Anda seharusnya membayar ayam itu. Haha, kesepakatan. Kesepakatan apa? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Bos berkata dengan senyum menghina di wajahnya, wanita bau, jangan usil untuk Lao Su, kalau tidak Lao Su akan menemukan seseorang untuk menyerahkanmu. Saya pikir Anda berani. Wang Qiaoan mengatupkan giginya seperti singa betina yang marah. Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda semua akan masuk ke Biro Keamanan. Hahaha, masyarakat hukum. Sungguh lelucon. Kata bos sambil tersenyum lebar, kalau saya mau pindahkan Biro Keamanan sama sekali tidak menemukan barang bukti. Untuk wanita berambut panjang dan berilmu pendek tolong keluar dari saya. Jangan hentikan saya berbisnis. Seperti yang dia katakan, bos langsung mengulurkan tangan dan mendorong Wang Qiaoan. Wang Qiaoan, yang tingginya hanya 1,6 meter, seperti anak kecil di depan bos yang kokoh. Jika dia didorong, dia pasti akan terluka. Namun, Wang Qiaoan berdiri di sana tanpa niat untuk mundur selangkah. Tepat ketika telapak tangan bos hendak menyentuh Wang Qiaoan, telapak tangan putih keluar dari samping dalam sekejap meraih pergelangan tangan bos, membuatnya mustahil untuk bergerak maju setengah menit. Oke. Wajah bos berubah, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat bahwa orang yang menembaknya adalah Jia Siwen. Jia Siwen mencengkeram pergelangan tangan bos dengan erat, menatap bos dengan obor, dan berkata, berbicara tetapi Anda dapat melakukannya, dan Anda ingin memukul seorang wanita. Ini benar-benar bukan seorang pria. Bab 25 Wang Qiaoan menatap Jia Siwen di depannya dengan linglung. Dia tidak menyangka Jia Siwen, yang terlihat agak kurus, mengambil inisiatif untuk memblokir telapak tangan bos. Ada perasaan hangat di hatinya. Dia selalu melindungi orang lain sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengalami perasaan dilindungi oleh orang lain. Bos itu menggerakkan pergelangan tangannya dengan keras, tetapi terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia bergerak, dia tidak bisa melepaskan tangannya dari telapak tangan Jia Siwen. Ibu, lepaskan aku. Bos menjadi marah dan mengulurkan tangannya untuk mendorong ke arah Jia Siwen. Hati-hati, seru Wang Qiaoan, dan dia ingin bergegas ke Jia Siwen untuk membantunya memblokirnya. Tapi bagaimana mungkin Jia Siwen membiarkan Wang Qiaoan membantunya? Saya melihatnya di satu sisi, yang membuat orang melihatnya, dan kemudian dia datang langsung di depan bos. Segera setelah itu, telapak tangan Jia Siwen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya sangat menakutkan, kekuatan yang meledak dengan semua kekuatan hampir sama dengan kekuatan tabrakan bison. Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan manusia. Benar saja, sebelum Jia Siwen meledak dengan seluruh kekuatannya, bos tidak tahan lagi. Ada teriakan seperti babi di mulutnya, kakinya melunak, dia langsung berlutut di tanah, raut wajahnya berubah, dan dia terlihat sangat menakutkan. Bos, saya tahu Anda ingin mengakui kesalahan Anda, tetapi Anda tidak perlu berlutut, jangan khawatir, kami memaafkan Anda. Jia Siwen tersenyum dan melepaskannya. Jia Siwen tidak ingin memperburuk keadaan, jika tidak maka akan berdampak buruk pada dirinya dan Wang Qiaoan. Saat Jia Siwen melepaskan tangannya, bos tiba-tiba merasakan lengannya terlepas. Dia berlutut di tanah dan terengah-engah. Dia tidak ingin mencoba kedua kalinya dengan rasa sakit yang parah tadi. Ayo pergi, Guru Wang, aku bisa mencari tempat makan lain.
Jia Siwen menoleh dan berkata kepada Wang Qiaoan. Melihat Jia Siwen dengan senyum di wajahnya, Wang Qiaoan tiba-tiba merasa bahwa Jia Siwen begitu asing dan misterius sehingga dia tidak bisa melihatnya. Oke. Wang Qiaoan sedikit mengangguk dan berjalan keluar dari pintu bersama Jia Siwen. Apa yang tidak diketahui Jia Siwen adalah bahwa mata jahat di belakangnya menatapnya sampai punggungnya menghilang. Jia Siwen dan Wang Qiaoan makan makanan ringan di Kabupaten Es dan kembali ke sekolah. Dia dengan enggan berpisah dengan Wang Qiaoan. Guru Wang, lain kali kita akan makan malam bersama. Biarkan aku melihat apakah aku punya waktu. Wang Qiaoan tiba-tiba tidak menolak secara langsung, tetapi menjawab setelah berpikir, apakah Anda suka makan dengan saya? Mereka semua mengatakan bahwa makan dengan saya sangat menegangkan. Tentu saja, kamu tidak perlu membayar untuk makan malam denganmu. Perasaan ini benar-benar hebat. Jia Siwen berkata sambil menyeringai. Ekspresi wajah Wang Qiaoan membeku sesaat. Dia menatap Jia Siwen dengan dingin dan berkata, lain kali tidak akan ada kesempatan bagiku untuk mengundangmu makan malam. Setelah berbicara, Wang Qiaoan berbalik dan berjalan menuju gedung pengajaran. Tolong jangan tolong. Kenapa kamu marah? Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya memiliki kurang dari 500 yang tersisa di tangannya. Jika Anda ingin hidup sampai akhir bulan, pergi ke Es County Hotel saja tidak cukup. Apa? Sepertinya aku masih harus mencari kesempatan untuk menggosok nasi. Jia Siwen bergumam, tapi siapa yang kutemukan untuk menggosok nasi? Sambil berpikir, dia berjalan menuju kamar tidurnya. Wang Qiaoan buru-buru berjalan ke ruang kelas. Ketika para siswa melihat Wang Qiaoan, kelas tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka telah menemukan bahwa wajah Wang Qiaoan salah dan tidak ada yang berani mengenai moncongnya saat ini. Guru, apakah tubuhmu baik-baik saja? Zhang Dashuai mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja. Guru Jia datang untuk menggantikannya di pagi hari. Bagaimana perasaan teman-teman sekelas? Wang Qiaoan bertanya kepada teman sekelas di bawah. Guru, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Li Bingwei bertanya, atau haruskah kita lebih bijaksana? Mata Wang Qiaoan tersapu, dan mata pembunuh itu tiba-tiba membuat teman-teman sekelasnya takut untuk bernapas karena takut ditangkap oleh Wang Qiaoan. Katakan yang sebenarnya. Wang Qiaoan mengatakan setiap kata. Guru, saya pikir lebih baik bijaksana, kebenarannya mungkin sedikit. Sebelum Li Bingwei selesai berbicara, mata dingin Wang Qiaoan menyapu. Saya mengatakan yang sebenarnya, tidakkah Anda mengerti? Aku tahu gurunya. Li Bingwei menggigil, duduk di kursi dan berkata, Guru, saya pikir. Bagaimana menurutmu? Wang Qiaoan berkata dengan dingin. Saya merasa bahwa kelas bahasa Mandarin Guru Jia sebenarnya tidak apa-apa. Li Bingwei berkata dengan hati-hati. Apa namanya? Wang Qiaoan dai sedikit mengernyit, menatap Li Bingwei dan bertanya, apakah itu baik atau buruk? Itu cukup bagus. Siswa lain berkata dengan hati-hati. Bagaimana Guru Jia pergi ke kelas? Wang Qiaoan bertanya dengan tatapan bingung. Terlepas dari betapa sederhananya bahasa itu, bukanlah hal yang mudah untuk mempelajari bahasa yang baik. Tanpa pengalaman beberapa tahun atau bahkan lebih dari belasan tahun, ia bukanlah guru bahasa yang berkualitas sama sekali. Dan Guru Jia hanyalah seorang guru magang, apalagi seorang guru pendidikan jasmani. Bisakah Anda benar-benar mengajar bahasa Mandarin dengan baik? Ini membuat hati Wang Qiaoan penuh dengan keraguan. Bagaimana Guru Jia mengajar? Anda bisa menjelaskannya kepada saya? Wang Qiaoan bertanya dengan curiga. Monitor Su Jingwei berdiri dan memberitahu Wang Qiaoan tentang metode pengajaran Jia Siwen. Mata Wang Qiaoan melebar karena terkejut dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Metode pengajaran Jia Siwen sangat menuntut bagi teman-teman sekelasnya. Lagi pula, dia bisa berempati dengan penulisnya, yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Tetapi jika Anda benar-benar dapat beradaptasi dengan metode ini, maka kemampuan bahasa Anda akan menjadi peningkatan besar. Bisakah kalian semua beradaptasi dengan metode ini? Wang Qiaoan menatap semua orang dengan tatapan terkejut dan berkata, Ya,
Para siswa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu lakukan lagi, mari kita membaca artikel, dan membaca artikel untuk menjawab pertanyaan." Wang Qiaoan berkata dengan lembut. Dia mencoba yang terbaik untuk melembutkan suaranya, mencoba membawa teman-teman sekelasnya ke dalam artikel ini. Setelah Wang Qiaoan selesai membaca artikel itu, dia melihat para siswa tetapi menemukan bahwa semua siswa tidak merasa tenggelam dalam artikel itu sama sekali. "Apakah kamu tidak merasakannya sama sekali?" Wang Qiaoan bertanya, mengerutkan kening. "Guru Wang, mungkin metode Anda sedikit berbeda dari Guru Jia. Kami tampaknya belum dapat mencapai keadaan pagi." Lin Xiuxiu berkata tanpa daya. "Ya, Guru Wang." Su Jingwei mengangguk dan berkata, "Kami juga tidak merasakan apa-apa." Wang Qiaoan terdiam, dan dia sangat penasaran sekarang, bagaimana Jia Siwen membawa semua siswa ke dalam perasaan artikel itu. Kecuali guru tua dengan pengalaman puluhan tahun, kebanyakan orang benar-benar tidak bisa melakukannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.